menegaskan bahwasanya kehadirannya itu baik di Palmerah maupun dimanapun di Nusantara ini, yaitu bertujuan untuk menghadirkan rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada kiai atau ustaz yang ceramahnya atau pengajaran itu untuk menghantarkan kepada untuk manas-manasi lah, kalau bahasa kita gitu lah ya, manas-manasi kompor-komporin, nah itu jangan kita ikuti. Tetap kita ikut kepada ajaran yang telah dibawa oleh guru kita, para wali songo dan para pemimpin Nahdlatul Ulama. Dan akhirnya kita sampai kepada penghujung acara, yaitu acara ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Ghani. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ هم أهل سنتي وجماعتي. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para kiai yang saya muliakan, saya hormati, ini ceramah kalau di depan kiai-kiai bingung saya ini. Masa kiai diceramai, biasa tukang ceramah diceramai, nggak repot ya. Dan memang di NU itu ya kiai itu ikiai ya. Maka kiai itu jamaknya susah ya. Jamaknya apa pakai perantau? Kiai namanya kuyaha. Iya, kuyaha jamak taksir. Iya. Jadi di NU tradisinya namanya kiai. Sesudah kiai itu ditambahin romo. Jadi romo kiai. Romo kiai yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini, urut-urutannya Rois Surya MWC yang saya hormati, Ketua Tanfidiyah MWC Bapak Kiai Ali Purnomo, Rois Surya beserta jajarannya, tentu Rois Surya Ranting, Bapak Kiai Ilyas, Ketua Tanfidiyah Bapak Kiai Rofi. Jadi kalau sudah ada kiai taknya hilang. Kiai Muhammad Rofi, karena di Jawa Timur taknya sedang bermasalah. Sebab ada Fir'aun di Indonesia. Kemudian para banom yang hadir, pengurus Ansor, kalau NU itu rangkaiannya pasangannya muslimah,
ada muslimatnya ya. Kalau Ansor pasangannya Fatayat. Kalau Ibnu pasangannya IPPNU. Semua yang berkenan hadir yang saya muliakan, saya hormati. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Lailatul Ijtima'. Oh, Pak Ketua Masjid yang saya hormati, lupa Pak Jiwan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan namanya Lailatul Ijtima'. Lailatul itu malam, Ijtima' itu, ini jangan salah kalimatnya, Lailatul Ijtima'. Ya. Kalau hamzahnya hilang, Lailatul, awas ya. Maknanya jadi jauh. Ya. Malam hari ini kita kumpul bersama dalam rangka kegiatan yang biasa dilaksanakan setiap bulan oleh Ranting NU Kelurahan Palmerah. Karena itu kita berharap semoga hadir kita di majelis ini seluruhnya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. NU lahir tentu ada sebab, karena bahwa kita umat Islam itu terwarisi oleh perbedaan, dan munculnya perbedaan-perbedaan dalam Islam. Tentu kalau zaman Rasulullah seluruhnya rujukannya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada persoalan, ada masalah, kembalinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah wafat, kemudian masalah hukum Islam, masalah ajaran Islam itu ada di tangan para sahabat. Terbentuklah Khulafaur Rasyidin, khalifah yang empat, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tetapi di zaman Sayyidina Utsman sudah mulai ada intrik-intrik perselisihan antar sesama umat Islam yang berujung pada wafatnya Sayyidina Utsman. Beliau meninggal dunia dalam kondisi sedang membaca Al-Quran. Selesai sholat subuh di rumahnya beliau dipenggal leher. Maka kemudian kekhalifahan jatuh kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dituntut untuk bisa menyelesaikan tentang kematian Sayyidina Utsman. Urusan belum selesai, sudah pecah lagi bahwa ada mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sampai akhirnya tampil Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian maju menjadi khalifah sesudah adanya perundingan antara dua tokoh besar ini, yang kemudian lengser Sayyidina Ali, naiklah Sayyidina Utsman, naik Sayyidina Muawiyah. Lalu kemudian orang-orang yang ada dalam kubu Sayyidina Ali karramallahu wajhah berharap untuk menuntut kembali haknya kepemimpinan Sayyidina Ali. Sampai pada akhirnya pecah
pengikut Sayyidina Ali pecah. Ada yang keluar dari kelompoknya Sayyidina Ali yang kemudian disebutnya adalah golongan Khawarij. Khawarij khuruj, keluar dari kelompoknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu kemudian ada pula kelompok dan golongan yang mengagungkan Sayyidina Ali beserta keturunannya dan tidak mengakui kekhalifahan yang lain, yang itu kemudian disebut kelompok dan golongan Syiah. Nah, ini mulai perpecahan di sini. Ada kelompok-kelompok yang kemudian muncul. Ada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentu tarekahnya mengikuti bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ada kemudian kelompok Syiah, ada kelompok Khawarij, dan itu terus tumbuh dan berkembang yang kemudian menjadi perselisihan antar sesama umat Islam. Sampai zaman ini ketika kita lahir sudah terwarisi oleh perbedaan-perbedaan dalam Islam. Oleh karena itu para masyayikh, ulama-ulama kita yang berfaham ala Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu membangun wadah supaya umat ini tidak berbelok dari golongan yang benar yang disebutkan oleh Pak Ketua Tanbidiyah tadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, alaikum bisawadil aqdha. Kalau kalian ingin selamat, maka kalian harus masuk pada golongan yang terbesar. Golongan umat Islam yang terbesar di Indonesia adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqati Nahdlatul Ulama. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jalannya, tariqahnya mengikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah sudah dibuatkan wadah oleh orang tua kita, ya, oleh masyayikh kita, yang tentu manhaj kita adalah mengikuti manhajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengedepankan tawassut, ya, mengedepankan pada kesederhanaan, mengedepankan kepada toleransi, yang tentu toleransinya tidak kemudian kebablasan. Ini kadang ada toleransi yang kebablasan. Dan hadirin-hadirat rahimakumullah, maka sendi-sendi dasar oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam berdakwah, ketika Rasulullah berdakwah di luar umat Islam, maka menggunakan dalil dan dasar dalam berdakwah itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak orang lain untuk masuk pada jalan agamamu. Yang pertama adalah dengan hikmah. Dengan hikmah itu dengan contoh-contoh keteladanan yang baik. Tadi sudah digambarkan bagaimana Sayyid Abdul Muttalib ketika diserang oleh Raja Abraha, onta-ontanya diambil alih, lalu kemudian Ka'bahnya mau dihancurkan. Kata Sayyid Abdul Muttalib, urusan Ka'bah urusan Allah, maka saya serahkan kembali kepada Allah, tapi urusan onta urusan kami, maka tolong kembalikan kepada kami. Artinya hal-hal
yang di situ ada pada wilayahnya Allah, yang di situ ada hak prerogatifnya Allah, dikembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti Allah yang akan menyelesaikan. Allah yang akan menyelesaikan. Lalu kemudian bagaimana sikap bijaknya Rasulullah, sikap hikmah dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang Badui lewat masjid lalu kemudian kencing di masjid. Para sahabat marah, itu orang mau dipukul. Kata Rasulullah, jangan dipukul, biarkan saja kencingnya biar sampai selesai, nggak usah diapa-apain. Kita bisa bayangkan, dia baru kencing tos, belum rapi kencing, diuber, bagaimana ceritanya? Kacau. Kayak cerita jamaah ziarah. Jamaah ziarah naik bus, dalam perjalanan macet, lalu kebelet kencing, nyari tempat toilet nggak ada, maka dia kencing di belakang busnya. Begitu mulai kencing tos, ya, macetnya jalan, nggak jadi macet, busnya jalan, akhirnya dia sambil lagi sambil kencing, kan jadi kacau. Contoh aja. Lalu dibiarkan, orang itu dibiarkan oleh Rasulullah sampai selesai kencing. Begitu sudah selesai kencing, kata Rasulullah, ambil ember, isi air, siram itu bekas kencingnya, maka selesai sudah. Artinya ini adalah cara-cara dakwahnya Rasulullah SAW yang ditransfer dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqati Nahdlatul Ulama. Cara-cara yang hikmah seperti itu yang dipakai oleh kita dalam berdakwah, sehingga bangsa Indonesia khususnya ketika bicara tentang NU, maka mereka itu pasti memberikan acungan jempol, respect terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi sekarang lagi rame, ada satu kelompok organisasi yang menamakan dirinya organisasi itu singkatannya Ansor, kalau saya bisa ya, singkatannya Ansor, tapi bukan Ansornya NU. Lalu kemudian orang-orang NU, anak-anak Ansor protes, jangan nyamain dong, nanti orang bisa ketuker. Yang Ansornya NU mana, yang Ansor ente yang mana? Kalau manhajnya sama, nggak ada persoalan. Kalau manhajnya, jalurnya, jalannya beda, akan jadi masalah. Akhirnya muncul postingan. Postingannya apa? Menyudutkan orang-orang NU. Ya, Ansor ketika namanya ada kesamaan dengan saudara sesama orang Islam marah. Tapi ketika disuruh jagain gereja pada mau. Nah ini bahasa nyinyir, menyudutkan faham dari kita Jamiah Nahdlatul Ulama. Padahal kita dalam beragama dilindungi oleh pemerintah. Lalu kemudian kita punya tugas memberikan keamanan dan kenyamanan masing-masing bagi pemeluk agama yang ada di Indonesia. Maka wajar ketika kita di Indonesia Islam yang mayoritas, non Muslim yang minoritas, sebagian umat Islam memberikan perlindungan, memberikan rasa aman bagi peribadatan umat yang lain adalah sebuah kewajaran. Karena yang terjadi di Swedia, kalau tidak salah,
Ketika umat Islam ibadah di masjid, sesudah kasus penembakan jamaah di masjid, maka pemuda-pemuda gereja mereka berkumpul memberikan pengamanan terhadap jamaah masjid ketika mereka mau sholat. Kan jadi sama. Ketika kita bicara di Indonesia mayoritas Muslim, harus memberikan kenyamanan terhadap umat yang lain, dan itu kemudian ditiru oleh umat dari luar Indonesia. Mereka yang mayoritas memberikan kenyamanan ibadahnya umat Islam yang minoritas di sana. Ini salah satu contoh bentuk kegiatan umat Islam oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang patut ditumbuh kembangkan dan ditiru oleh generasi pada zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pecahnya paham dari semenjak zaman itu berkembang sampai zaman ini, lalu paham-paham yang ada sudah sampai ke Indonesia. Dulu saya masih kecil, organisasi Islam itu yang dikenal cuma dua, satu NU, satu Muhammadiyah. Satu NU, satu Muhammadiyah. Nyirinya gampang, ciri-cirinya gampang. Kalau tahlilan orang NU, kalau tak tahlilan orang Muhammadiyah. Kalau apa lagi itu, baca kunut orang NU, kalau nggak baca kunut orang Muhammadiyah. Padahal mazhab yang empat itu ada salah satunya yang tidak baca kunut, tapi karena sudah dipersepsikan kunut dan tidak kunut NU dan Muhammadiyah, maka menjadi kebiasaan bagi kita. Tapi tidak ada perselisihan. Kenapa? Karena tingkat para ulamanya, tingkat pimpinannya selalu bersilaturahim dengan baik. Kita sering dengar riwayat ketika Mbah Hasyim Asy'ari berkunjung ke pesantrennya Kiai Ahmad Dahlan, sholat subuh suruh jadi imam. Mbah Hasyim Asy'ari tak pakai kunut subuh karena menghormati tuan rumahnya. Begitu sebaliknya, ketika Kiai Ahmad Dahlan yang berkunjung ke pesantrennya Mbah Hasyim Asy'ari, kalau beliau suruh imam sholat subuh, beliau ada doa kunutnya. Artinya pada tingkat toleransi tasamuhnya luar biasa. Ada berteriak-teriak di bawah, kalangan grassrootsnya pasti ada, tapi bisa diselesaikan tanpa perselisihan yang berkepanjangan. Tetapi zaman ini, saat sekarang ini, kita tahu bahwa Islam di Indonesia ini sudah banyak paham-paham yang ada. Ada paham Syiah sampai ke Indonesia. Ya, Syiah sudah sampai ke Indonesia. Ya. Nah, Syiah itu ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Zaidiyah. Syiah Rafidhah itu ketika dia membaiat, mereka membaiat putranya Sayyidina, cucunya Sayyidina Husain, yaitu Zainal Abidin, dengan syarat mau baiat tapi tidak boleh mengakui sahabat-sahabat yang lain kecuali Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Maka Imam Zainal Abidin tidak setuju dengan itu. Akhirnya Rafidhah yarfadu, keluar dari rombongan itu, membangun namanya Syiah Rafidhah. Lalu kemudian ada Syiah Zaidiyah, yaitu yang mengikuti Imam Zainal Abidin. Kemudian dalam Syiah pula ada 5 kelompok besar, yang kemudian dari 5 kelompok besar itu turun sampai ke bawahnya ada Syiah namanya Isna Asyariyah. Syiah 12 kelompok yang semuanya dalam baiat adalah mengangkat imamah.
Tentu manhajnya berbeda. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Jadi kira-kira adakah yang disenengin sama anak-anak remaja NU terhadap ajaran Syiah? Ada yang disenengin? Ada kira-kira? Kayaknya ada. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Masya Allah. Kayak yang di daerah Puncak sana. Daerah Puncak itu ada perkampungan yang di situ penghuninya adalah mayoritas orang-orang Arab dan keturunan Arab, ya, karena di situ pada nikah mut'ah. Pada datang ke sana, lalu kemudian disiapkan perempuan, ya, pelaksanaan akad nikah, tapi dalam batas waktu sekian minggu, sekian bulan, selesai sudah ditinggal begitu saja. Sehingga banyak Arab-Arab keturunan di sana. Saya lihat pada investigasi, dan ini hal yang sudah tumbuh dan berkembang yang menguat, yang kemudian aparat pun bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau kita ke Puncak tuh, kalau yang sudah dekat dengan apa namanya kebun binatang apa itu Puncak, nah itu kan kanan kiri ada, ya, sudah itu warung-warung yang bertuliskan alam di sana. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah, jadi kembali kepada manhaj, jalur jalan Jamiah Nahdlatul Ulama. Jelas berbeda dengan paham Syiah, maka terhadap paham Syiah kita harus keras dan kuat. Tidak sekedar jangan sampai orang-orang kita masuk pada paham Syiah, tapi kita harus bisa mengekang, ya, menahan untuk tumbuh dan berkembangnya paham Syiah di Indonesia. Lalu kelompok Khawarij, orang yang keluar dari golongan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, perkembangannya ketika kekhalifahan sudah sampai kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kelompok Khawarij ini mereka memahami bahwa Ali, Muawiyah, Amr bin As itu orang nggak benar, maka harus dibunuh, harus diganti dengan kelompok dan golongan mereka. Akhirnya dipersiapkan waktu subuh, ya, 3 orang ini harus dibunuh. Sayyidina Ali harus dibunuh, ya, Sayyidina Amr bin As harus dibunuh, Muawiyah bin Abi Sufyan harus dibunuh. Dipersiapkan 3 orang. Yang nasibnya bagus Muawiyah dan Amr bin As, karena Muawiyah pada saat subuh itu sedang sakit, tidak berangkat ke masjid. Amr bin As sedang tugas di luar daerah, maka tidak kena terbunuh. Yang terbunuh adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali sedang salat, lalu kemudian dihadap, ya, oleh kelompok kaum Khawarij yang kemudian disebutnya adalah siapa? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam penghafal Al-Quran. Abdurrahman bin Muljam dia pernah diangkat menjadi guru Al-Quran di zaman Khalifah Sayyidina Umar, tapi tega-teganya membunuh menantunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini salah dalam memahami isi dan kandungan kitab suci Al-Quran, karena sudah dibelokkan pada unsur-unsur politik. Maka ketika agama dibelokkan pada unsur-unsur politik yang kemudian ada penunggangan unsur politik, akan terjadi clash, pasti akan terjadi perselisihan. Ini yang terjadi seperti itu. Maka yang harus kita waspadai adalah golongan Khawarij gaya baru yang sudah sampai ke Indonesia,
yang sedikit-sedikit takbir, lalu kemudian mereka menganggap kelompoknya yang benar, sementara kelompok yang lain adalah salah. Mereka yang bakal masuk surga, yang lain dianggap kafir, maka ini cikal bakal yang menjadikan bahaya kehancuran umat Islam di Indonesia. Kalau kita tidak babat habis, kita tidak bersihkan kelompok Khawarij, maka ini yang akan menghancurkan NKRI. Serem banget ya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari agama yang berbeda-beda, suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tapi bisa mengangkat yang berbeda-beda ini untuk rukun bersama-sama, diikat dengan tali ikatan Bhinneka Tunggal Ika, dibangun dengan bangunan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga semuanya ada dan terkumpul di sana. Kita boleh lihat negara-negara lain, negara-negara teluk, negara-negara Arab yang mereka satu bangsa, bahkan satu bahasa, bahkan satu agama, tapi karena unsur politik sudah sampai di sana, ujung-ujungnya adalah berselisih satu dengan yang lain, tidak sekedar selisih di medsos, tapi mereka terjadi perang satu dengan yang lain. Ini jangan sampai masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia, hancur sudah kita. Bentengnya siapa? Yang patut membentengi paham-paham yang seperti ini siapa? Adalah orang-orang yang ada dalam golongan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sesungguhnya Hizbut Tahrir sudah dibekukan, HTI sudah diberedel, tapi orang-orang HTI mereka tetap ada di mana-mana. Ini adalah kelompok-kelompok yang selalu menggelorakan mengusung khilafah, yang bahasa khilafah itu sesungguhnya di dalamnya adalah unsur politik untuk menggulingkan pemerintah negara yang sah, yang kemudian mereka nanti ingin berkuasa. Maka ini yang harus kita tekan untuk tidak tumbuh dan berkembang, dan kita tetap ada dalam jaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan tercerai-berai. Ya, jangan bercerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Diulangi, bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Kalau saling berselisih, tidak terbangun kekuatan antar sesama kita umat Islam, maka akan ada kehancuran. Kita mohon perlindungan kepada Allah supaya negeri ini tetap dijaga, diberikan keselamatan oleh Allah. Negeri ini tetap menjadi negeri yang gemah rifaqlah jinabi, yang dalam bahasa Al-Quran adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barangkali ini sekedar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.